Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Hadim Purnomo sebagai dosen pengampu mata kuliah Aida Akhlak. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti rangkaian pembelajaran. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Bapak revolusioner sejati yang telah membawa kita dari zaman gelap gelap menjadi zaman terang benderang saat ini. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yogi Faiz Basyari, NIM 202105201131 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang antisipasi cybercrime melalui metode non-penal. Apa itu cybercrime? Kenapa cybercrime bisa terjadi? Dan bagaimana cara mengatasi cybercrime? Ya, kita bahas pada pertemuan kali ini. Cybercrime adalah aktivitas kriminal yang menargetkan atau menggunakan komputer, jaringan komputer, ataupun perangkat komputer. Sebagian besar serangan cybercrime dilakukan oleh cyber hacker atau peretas untuk menghasilkan uang. Meskipun demikian, ada juga cyber hacker yang melakukan sejumlah serangan dengan tujuan lain, seperti untuk membalas dendam atau alasan personal yang lain. Mereka biasanya akan menggunakan malware atau berbagai serangan cyber lainnya untuk merusak perangkat, menonaktifkan sistem, menyebarkan informasi palsu, dan lain-lain. Dan pada zaman sekarang, pelaku kejahatan cybercrime biasanya tentang menyebarkan informasi palsu. Sekarang sudah marak sekali tentang kejahatan informasi palsu, dan juga ada pinjol-pinjol yang ilegal. Perlu diketahui, cybercrime dapat dilakukan oleh perorangan dan organisasi. Bahkan, sudah semakin banyak cyber hacker profesional yang bekerjasama secara terorganisir yang melakukan beragam serangan cyber menggunakan teknik dan alat-alat yang canggih. Ya, sudah kita ketahui di zaman sekarang, cybercrime juga terlahir karena pesatnya teknologi yang ada. Oleh karena itu, tentunya kita semua harus membentengi diri dengan pengetahuan yang cukup, sehingga kita bisa menanggulangi adanya kejahatan yang bisa menimpa kita. Lanjut. Terus, kenapa cybercrime bisa terjadi? Meskipun penyebab cybercrime cukup beragam,
Namun ada beberapa penyebab utama yang menjadi cybercrime dapat terjadi. Beberapa di antaranya seperti adanya kerentanan pada sistem yang digunakan. Penyebab cybercrime pertama yang umum terjadi adanya kerentanan pada sistem yang digunakan atau kelemahan pada sistem yang digunakan. Kerentanan keamanan yang tidak segera diperbaiki dapat memberikan cyber hacker sebuah akses yang mudah untuk dapat masuk ke dalam sistem. Lakukanlah penetration testing secara rutin agar kerentanan keamanan dapat segera ditambal atau diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah kesalahan penggunanya atau human error. Human error juga menjadi salah satu penyebab cybercrime. Pengguna sering tidak aware dengan cyber security sehingga melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat sistem menjadi rentan diretas. Contohnya seperti menggunakan kata sandi yang lemah, berbagai credential akun, mudah tertipu dengan phishing, dan membuka link yang mencurigakan, dan masih banyak lagi. Dan di sisi lain, ada juga human error dari para pelaku kejahatan. Mungkin bisa jadi para pelaku tidak diberikan bekal saat mereka masih awal menggunakan teknologi, sehingga mereka tidak mengetahui batas-batas yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga ada cyber security yang lemah. Salah satu contoh cybercrime yang sering menyerang adalah infeksi malware, baik itu dalam bentuk ransomware, worm, trojan, ataupun yang lain. Cyber security yang lemah atau buruk akan membuat perangkat Anda menjadi mudah terinfeksi. Oleh karena itu, diperlukan selalu untuk meningkatkan cyber security pada perangkat atau sistem yang telah digunakan, seperti dengan rutin melakukan update software atau dengan menggunakan berbagai jenis antivirus ataupun anti malware. Pengetahuan ini perlu diterapkan pada para pengguna teknologi, khususnya para remaja-remaja yang masih baru dalam menggunakan teknologi, sehingga bisa diantisipasi terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut. Kemudian, bagaimana cara mengatasi cybercrime? Cara mengatasi cybercrime itu bisa menggunakan dua cara. Ada cara penal polis dan juga ada metode non penal polis. Apa itu metode penal polis? Metode ini menggunakan tindakan represif, menggunakan hukum UUD yang berlaku, yaitu menggunakan Undang-Undang ITE dalam mengatasinya, dengan harapan pelaku mendapat efek jera setelah menerima hukuman yang berlaku. Metode penal polis menggunakan hukum yang berlaku untuk mengatasi kejahatan yang ini, menggunakan Undang-Undang ITE untuk menjerat para pelaku cybercrime. Kemudian yang kedua,
ada metode non-penal police. Apa itu metode non-penal police? Metode ini digunakan menggunakan secara bottom up, jadi dari bawah ke atas. Maksudnya, metode ini lebih melihat ke akar-akar permasalahan yang ada. Kenapa kejahatan ini bisa terjadi? Sehingga bisa diperbaiki ke depannya. Metode ini lebih menggunakan preventif atau pencegahan, jangan menggunakan pendekatan agama, edukasi, dan budaya atau kultural. Metode non-penal police dalam mengatasi cybercrime. Yang pertama, ada pendekatan moral atau edukatif. Pendekatan ini bisa dimulai sejak dini. Ketika anak diperbolehkan untuk menggunakan HP, setidaknya orang tua harus memberikan arahan kepada sang anak sehingga bisa menggunakan secara bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi, kontrol dari orang tua sangatlah penting untuk bisa menanggulangi kejahatan-kejahatan cybercrime. Kemudian yang kedua, menurut saya, pemerintah, khususnya Kominfo, harus bisa menanggulangi tindakan kejahatan di dunia maya dan bisa mendeteksi oknum-oknum yang usil untuk menggunakan data orang dengan sembarangan. Seperti contoh, di bulan-bulan kemarin, banyak orang yang merasa datanya digunakan oleh orang lain seperti NIK dalam penanganan vaksin COVID-19. Padahal sang korban belum melakukan vaksin, tetapi di data sudah melakukan vaksin. Itu karena ada kejahatan-kejahatan yang menggunakan NIK orang lain. Seharusnya Kominfo bisa menanggulangi hal-hal tersebut. Dan juga Kominfo bisa membuat semacam ruang aduan masyarakat terhadap cybercrime, sehingga kejahatan bisa diatasi dengan cepat. Sebagai contoh, Kominfo bisa menggunakan Google Form ataupun yang lain. Membuat website sebagai ruang aduan, sehingga masyarakat di bawah, khususnya masyarakat desa, mempunyai hak yang sama terhadap orang-orang yang di kota sana untuk melaporkan kejahatan-kejahatan cybercrime. Kemudian yang ketiga, pemerintah ataupun LSM mengadakan seminar tentang bahaya cybercrime sehingga mereka tahu bagaimana cara mengatasi dan menanggulangi kejahatan-kejahatan cybercrime. Sebagai contoh, biasa saja pemerintah mengadakan cybercrime untuk memberikan pengetahuan bagi para remaja bagaimana menanggulangi dan memberikan pengertian atau batas-batas kita untuk tidak menggunakan keahlian kita dalam bidang teknologi pada bidang yang negatif. Kejahatan cybercrime juga terlahir dari dalam diri kita sendiri. Mungkin kita dianugerahi kemampuan dalam bidang teknologi, tapi apabila seseorang tidak dilandasi dengan pedoman yang kuat, seseorang biasanya akan menggunakan keahliannya tersebut ke hal-hal yang negatif, seperti penyadapan dalam kasus orang lain, ataupun merusak akun-akun orang lain. Teknologi yang terus berkembang saat ini
mempunyai segudang dampak bagi kehidupan manusia saat ini. Dari terciptanya sistem-sistem canggih yang bisa membantu tugas manusia, tetapi apabila manusianya tidak bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada, pastinya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Banyak kejahatan yang datang dari pengguna dunia maya. Berbagai kejahatan datang sendirinya bersamaan teknologi yang semakin berkembang. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi dalam upaya pencegahan cybercrime. Salah satunya menggunakan metode non-penal, yaitu dengan melihat latar belakang mereka melawan kejahatan kejahatan tersebut dan memberikan solusi atau analisis untuk pencegahan ke depannya. Metode ini lebih menekankan pada pencegahan atau antisipasi kejahatan. Dan metode ini kejahatan-kejahatan yang ada bisa diketahui sehingga bisa digunakan ke depannya. Melihat melalui perspektif yang berbeda. Jangan hanya melihat dari perspektif hukum, sehingga kita bisa mengetahui akar masalah yang ada. Dan menurut saya, metode ini sangatlah cocok apabila bisa diterapkan dengan baik. Karena kenapa? Orang akan cenderung lebih terkena ataupun lebih paham apabila ada dengan pendekatan-pendekatan yang ramah. Misalnya contoh, orang yang melakukan kejahatan cybercrime kemudian dihukum. Bisa saja mereka dendam dengan hukumannya tersebut. Kemudian setelah keluar dari tahanan, mereka melakukannya kembali. Memang Indonesia adalah negara hukum. Semuanya yang melanggar hukum akan bisa dijerat dengan pasal-pasal yang terkait. Tetapi apabila ada metode pencegahannya terlebih dahulu, bisa setidaknya bisa meminimalisir terjadinya kejahatan tersebut. Dan menurut saya, apabila metode non-penal ini dijalankan secara selayaknya, kejahatan-kejahatan cybercrime di Indonesia lama-kelamaan akan menurun. Mungkin perlu waktu dalam berjalannya metode ini. Tapi apabila dilakukan secara sungguh-sungguh, pasti kejahatan akan segera menurun. Dan pesan saya adalah gunakan teknologi secara sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Karena itu tidak merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan banyak orang lain. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Semoga materi ini bisa dipahami oleh kalian semua. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.